another vlog, but hari ini aku nggak masak. Tapi kita mau kenalan sama bumbu-bumbu masak yang digunakan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kenapa kita? Karena aku pun masih suka salah sebut. Jadi kalau misalnya kalian kayak aku yang suka nonton video-video masak, terutama yang ngasih resep-resep, kayak Tasty, Tastemade, itu kan biasanya resepnya dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin ketika kalian baca resepnya itu ada beberapa nama-nama ingredients atau bahan-bahan yang ini gimana cara bacanya ya, atau ini ada padanan katanya nggak ya dalam bahasa Indonesia, atau mungkin kenal bentuknya tapi lupa nama dalam bahasa Indonesianya apa. So, hari ini kita akan kenalan sama bumbu-bumbu tersebut, pronunciation-nya kayak gimana, dan padanan atau arti dalam bahasa Indonesianya tuh apa. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, share, dan comment. Thank you. So, bumbu-bumbu atau rempah-rempah. Herbs and spices. American accent, herbs. Kalau British accent, herb. So, you can say herb and spices atau herbs and spices. Bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Indonesia kaya dengan rempah-rempah. So, biasanya herbs and spices ini kemungkinan besar ada di Indonesia. Daun-daunan dan bumbu-bumbu rempah-rempahnya aku punya yang kering-kering. Sisanya paling aku tunjukin gambar di sebelah sini. Oke, kita mulai dari herb dulu, oke? Daun-daunannya. Yang pertama yang paling gampang, kita mulai dari yang paling gampang kali ya. Herb atau herbs yang gampang kita temukan itu adalah ini nih. Oregano atau oregano kalau kata orang Italia. Jadi kalian bisa nyebutnya oregano atau oregano kalau orang Indonesia biasa sebutnya karena sama aja. Tapi I think gak ada padanan bumbunya ya di Indonesia. Bahasa Indonesianya nggak ada, jadi sebut saja oregano. Atau sebut saja oregano. Kemudian yang kedua adalah parsley atau daun peterselie kalau Indonesia biasanya. Kemudian ini nih, biasanya orang suka nyebut basil. Well, nggak salah karena Italian nyebutnya basilico. So, basil boleh-boleh aja. English-nya biasanya basil. Kalau di Indonesia ini padanannya kemangi. Cuma aku sih personally ngerasa kemangi sama basil itu baunya agak beda. Kemanginya Indonesia tuh wangi banget gitu loh. Kalau basil nggak sewangi itu. Basil itu biasanya sering dipakai untuk makanan Itali. Biasanya basilico masaknya itu sama tomat, atau biasa dipakai untuk Italian pesto. Nah, ini adalah daun yang sangat sopan. Bahasa Inggrisnya bay leaf. Tapi kalau di Indonesia, kenapa aku bilang sopan? Karena dia adalah daun salam. Assalamualaikum. Kemudian selanjutnya adalah ini nih. Yang aku juga masih sering banget salah sebut. Aku bingung kayak ini thyme, bingung. Ternyata gampangnya adalah cara bacanya dia itu kayak River Thames. Jadi ini kayak time. Kayak time waktu, time. Segampang itu. Kalau Indonesia biasanya daun timi, I think. Nyebutnya timi. Kemudian, ini rosemary. Itu cuma beda antara British sama American aja. American biasa nyebutnya rosemary. Tapi kalau misalnya British bisa sebutnya rosemary. Itu nggak ada padanan Indonesianya sih, I think. Ini beda lagi sama rosella tea ya. Mereka sama-sama rose, tapi beda. Dedaunan yang terakhir adalah ini. Ini dedaunan yang paling sering dipakai di Asian cuisine, kayak Chinese, Vietnamese, di pho tuh pasti ada. Dan ini baunya wangi banget. Thai food tuh sering pakai daun ini. Ini namanya cilantro atau coriander. Kalau dalam bahasa Indonesia ini daun ketumbar. Aku personally sih suka banget sama baunya karena dia wangi banget dan benar-benar memancarkan aura Asian cuisine. Yes. Well, kalau bule bisa sih nyebutnya cilantro, tapi kayak Spanish, cilantro. Sekarang kita masuk ke spicesnya. Kita mulai dari yang paling gampang lagi, again, adalah this. Black pepper. Merica atau lada hitam. Kalau paper itu kertas. So, ini lebih ke pepper. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Ayo, kalian pasti tahu bahasa Indonesianya kan? Cengkeh, karena mereka sering banget ada di iklan-iklan
rokok kretek zaman dulu. Tapi bahasa Inggrisnya itu adalah cloves. Cloves itu adalah cengkeh. Kemudian ini nih, ini istilahnya cumin atau jinten. Yes, cumin adalah jinten. Kemudian untuk rempah-rempah yang umum sekali dipakai di Indonesia itu kayak ini nih, star anise atau bunga lawang. Ini memang bentuknya agak kayak bintang, makanya namanya star anise atau bunga ya. See? Ini sering banget kita pakai untuk bikin sop-sopan kayak sop buntut lah, atau untuk di kari-kari, jadi juga sering dipakai untuk makan makanan India. Selain itu ada juga ini nih, aku tutup nama aslinya ya. I think ini tulisannya agak salah ya. Harusnya cardamon atau cardamom. Cara bacanya cardamom, yang kayak gini. Ya, bawang putih tapi kecil-kecil. Ini cardamom atau kapulaga. Biasanya sering banget dipakai buat masakan Indonesia karena memang ini native atau asalnya dari Indonesia sama India. Di India itu juga sering banget dibikin untuk chai latte. Pokoknya teh-teh yang berempah itu biasanya pakai cardamom dan emang ini wangi banget. Kemudian ini kalau di Indonesia disebutnya biji pala, bahasa Inggrisnya nutmeg. Ini aku punya yang bubuk. Nutmeg. Yang terakhir adalah ini, Cajun seasoning. Tulisannya kan cajun, tapi cara bacanya bukan kajun, bukan pula kayak alat musik kahon. Kan tulisannya kajon tuh, itu bacanya kahon, ini bacanya Cajun. Karena dia berasal dari kata Cajun, A-nya hilang jadi Cajun. Asalnya dari Louisiana. Saus yang menurut aku paling susah disebutnya, saus bule ini kayak kecapnya Inggris. Tapi bukan kecap Inggris ya, beda. Ini jujur susah banget disebutnya. Nggak deh, tulisannya doang yang susah, tapi disebutnya sebenarnya nggak susah. Ini bukan Worcestershire, tapi Worcestershire. Yes. Jadi kayak RC di depan tuh hilang, jadi cuma Worcestershire. Ternyata semudah itu, guys. So, ini baru part 1. Mungkin nanti ada part 2-nya karena spices and herbs itu super banyak. Apalagi di Indonesia yang kaya dengan rempah-rempah. Maybe there will be a part 2. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, tulis aja di komen. Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, semoga kalian semakin pintar, semakin enak makanannya ketika memasak, nggak ada salah-salah beli ingredients. Thanks for watching, I'll see you later. Bye!